Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Sebelumnya kita sudah bahas definisi ilmu sharaf ya. Ilmu sharaf itu ilmu mengubah kata. Ya, ilmu membentuk kata. Nah, kalau kita ingin ya menyusun kata yang sudah kita ubah-ubah itu, yang sudah kita bentuk itu, kita ingin menyusunnya menjadi kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Ya, di sini dijelaskan definisi ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, untuk pemula cukup difahami ini. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat. Ya, jadi kalau kita punya banyak kata, misalnya kita dapati kata dari dalam kamus, ya, atau kita sudah mengubah kata-kata ya untuk kita mau susun jadi kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu untuk bisa menyusun kata itu. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, perlu diketahui bahwa sebuah kata jika sudah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, ada yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam kalimat. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu kadang sebuah kata itu harokat akhirnya itu bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya ada orang namanya Andi misalnya, Andi. Dia kalau dalam kalimat berposisi sebagai pelaku atau sebagai objek tetap tulisannya Andi, nggak akan berubah menjadi Anda atau Andu gitu ya. Beda dengan bahasa Arab. Misalnya di sini ada contoh kalimat Nasara telah menolong Muhammadun si Muhammad Zaidan si Zaid. Muhammad menolong Zaid. Di sini Muhammad subjek, Zaid objek ya. Kemudian pada kalimat yang kedua Nasara Zaidun Muhammadan. Ya, telah menolong si Zaid Muhammad atau Zaid telah menolong si Muhammad. Ya, perhatikan di sini lafaz Muhammad dan Zaid. Ya, itu bisa berubah harokat akhir katanya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, kata Muhammad dan Zaid berharokat akhir dhammah saat berkedudukan atau berposisi sebagai subjek dan berharokat akhir fathah saat berkedudukan sebagai objek. Ya. Jadi, ya dengan belajar ilmu nahwu di samping kita bisa menyusun kata menjadi kalimat, kita juga bisa menentukan harokat akhir katanya dengan tepat sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Jadi dalam ilmu nahwu yang kita pelajari itu bagaimana menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian yang kedua, ya menentukan ya harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya. Dan di sini ada peringatan ya, penting perlu diketahui bahwa kedudukan kata dalam kalimat itu ada banyak. Ya, tidak hanya subjek dan objek, tapi juga ada nanti yang namanya mubtada, ada khabar, ada mudhaf ilaih dan lain sebagainya. Ya, insyaallah kita akan pelajarinya secara bertahap dalam ilmu nahwu, ya. Kemudian hubungan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui betapa eratnya hubungan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, ilmu sharaf ibarat ilmu tentang cara mengumpulkan material bangunan. Ya, sedangkan ilmu nahwu ibarat ilmu tentang cara menyusun material menjadi sebuah bangunan. Tentu akan tidak mungkin ya kita bisa menyusun sebuah bangunan tanpa adanya material. Dan tidak akan mungkin juga kita bisa menyusun material menjadi sebuah bangunan jika ya kita tidak tahu bagaimana cara menyusunnya. Jadi hubungan ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu kalau saya misalkan seperti orang yang ingin membuat bangunan ya. Pertama tentu dia butuh material penyusun bangunan. Ya kan ada batu batanya, ada batu kalinya, ada pasir, ada semen, ada pintu dan lain sebagainya, genteng gitu ya. Itu materialnya tuh. Nah, setelah kita punya material, kalau kita mau nyusun jadi bangunan ya kita harus tahu kan ya di mana menempatkan batu bata, menempatkan pintu, menempatkan jendela, menempatkan genteng. Nah, ilmu tentang cara mengumpulkan material itu seperti ilmu sorof. Sedangkan ilmu tentang cara menyusun material menjadi bangunan seperti ilmu nahwu ya. Kurang lebih seperti itu ya permisalannya. Jadi nggak bisa dipisahkan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Walaupun ya
sebagian orang berbeda-beda ya dari cara mengajarkan bahasa Arab. Ada yang dimulai dari ilmu sorof dulu, ya, ada yang dimulai dari ilmu nahwu dulu. Kalau saya di sini ya diberi pengenalan ilmu nahwu dulu, tapi ilmu nahwu yang sekedar untuk bisa memberikan gambaran tentang arah pembelajaran bahasa Arab seperti yang saya sebutkan di awal kan. Di antara tujuan terpenting belajar bahasa Arab itu adalah untuk bisa menyusun kalimat ya untuk digunakan dalam berkomunikasi. Makanya di awal saya berikan ilmu nahwu dulu supaya ada gambaran ya seperti apa sih arah pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Nah, demikian ya definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf, semoga bisa difahami. Ya, kalau masih belum jelas antum nanti bisa tanyakan. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.